Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini kita akan cover satu game lagi dari turnamen Grand Chess Tour St. Louis Rapid and Blitz 2021. Masih dari partainya Fabiano Caruana kawan yang lagi on fire. Setelah di game keempat hari kedua tadi pagi harus kalah oleh rekan senegaranya yaitu Sham Shaklan, Fabiano Caruana kembali di game kelima dan keenamnya, menumbangkan dua rekan lainnya di game kelima dan keenam tadi pagi, dan menempatkan posisinya berada di puncak klasemen sementara dengan perolehan 9 poin, diikuti rekan senegara lainnya Hikaru Nakamura dan seterusnya. Game yang akan kita ulas ini kawan saat Fabiano melawan Leinier Dominguez di game kelimanya, dan kita lihat detail profil kedua pemain. Seperti diketahui, Fabiano Caruana menempati ranking kedua dunia, mempunyai elo standar 2806, elo rapid 2758, dan elo blitz 2734. Dan usianya saat ini kawan sekitar 29 tahun. Sedangkan Leinier Dominguez Perez ini kawan menempati ranking ke-13 dunia, sama-sama di bawah naungan Federasi Catur Amerika Serikat kawan, mempunyai elo standar 2758, elo rapid 2786, dan elo blitz 2654. Dan usia Dominguez ini sudah berusia 38 tahun, dan kita sekarang ke atas papan. Di sini Fabiano Caruana pegang putih bermain dengan pembukaan reti opening kuda F3, dibalas kuda F6, pion G3 ingin Piacento, dibalas pion C5 oleh Dominguez, gajah putih G2, kuda hitam C6, dan Fabi melakukan rokade di langkah keempatnya. Hitam atau Dominguez melanjutkan permainan dengan pion E5, dibalas Fabi dengan pion E4 untuk menghentikan langkah pion hitam, dan dibalas dengan pion D6 membuka jalur pengembangan gajah petak terangnya. Fabi mendorong pion D3 membuka diagonal petak terang sekaligus memperkuat posisi pion E4-nya, dan sekarang pion G6 lanjut Leinier Dominguez. Variasi atau permainan seperti ini sudah pernah dimainkan sebelumnya kawan, di mana putih ada yang memainkan langkah kuda ke C3, pion maju ke C3, ataupun memainkan pion H3 untuk mengontrol petak G4 ini. Tapi langkah yang paling banyak dipilih oleh putih adalah memainkan pion A3 untuk mengontrol petak B4. Tapi di permainan ini Fabiano Caruana memilih variasi lain, memainkan pion C4. Dan kita temui game baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-7 ini. Dan coba lihat kawan, dengan struktur bangunan pion pusat seperti ini akan menjadikan permainan di petak pusat sangat tertutup. Dan kedua pemain akan mempunyai petak lemah yang bisa dimanfaatkan oleh kudanya nanti di lajur pusat ini. Permainan berlanjut, hitam atau Dominguez melanjutkan langkah gajah G7, persiapan untuk rokade pendek, kuda putih C3, hitam rokade, dan Fabi melanjutkan pion A3 untuk memberikan kontrol bagi peta B4-nya, atau juga memberikan dukungan pion B4-nya nanti kawan. Mungkin sebelum itu menggeser betengnya ke lajur B. Di sini Dominguez merespon dengan langkah kuda ke D4 menantang pertukaran kuda yang mungkin nanti akan diikuti dengan langkah gajah ke G4 memberikan tekanan pada dua perwira putih ini. Dan untuk sementara Fabi tidak melanjutkan langkah beteng bergeser ke peta B1 yang kemungkinan nanti akan diikuti dengan langkah pion B4 kawan. Di sini Fabi memilih mengantisipasi langkah gajah hitam ke peta G4 dengan memainkan pion H3-nya. Dominguez memainkan pion A5 mencegah putih mendorong pion B4 nanti kawan. Di sini Fabi menukarkan kudanya, dipukul balik oleh pion E. Selanjutnya kuda lompat ke B5 menghindari ancaman pion. Dan sekarang Dominguez mendorong pionnya maju ke A4 untuk membendung langkah pion putih di sisi papan. Fabi melanjutkan dengan pion F4 mencoba berinisiatif untuk memberikan serangan. Dan Dominguez melangkahkan kudanya ke E8. Ini untuk memberikan akses bagi gajah untuk mengontrol peta E5 atau juga memberikan akses bagi pionnya untuk didorong maju ke depan jika diperlukan. Fabi terus mendorong pionnya maju ke F5. Tantangan pion ditolak oleh Dominguez memainkan gajahnya ke D7 mengincar kuda putih di B5. Kuda putih ini sementara tidak bisa pindah kawan karena peta-peta yang cukup aman sudah dikontrol oleh hitam.
Di sini putih memainkan pion B3-nya menantang pertukaran pion. Tantangan diterima, pion pukul pion dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya gajah ke E5 mengincar pion G3. Diantisipasi dengan langkah gajah ke F4 menantang pertukaran. Tantangan ditolak, Dominguez mendorong pion G5-nya mengancam gajah. Gajah pukul gajah dipukul balik oleh pion D. Selanjutnya pion A4 memperkuat posisi kuda. Sehingga nantinya menteri ini bisa bebas bergerak lagi kawan, tidak terus menjaga kudanya di petak B5 ini. Dan di sini Dominguez melanjutkan langkahnya dengan pion F6. Dengan memainkan pion F6 ini kawan, membuat permainan benar-benar sangat tertutup di pusat ataupun nanti juga di sisi raja. Dan di sini Fabi menggeser betengnya ke petak B1 untuk memberikan dukungan bagi menterinya, memberikan pressure bagi pion yang ada di petak B7. Sebelum itu nanti mungkin kuda ini dipindah terlebih dahulu. Ancaman terhadap pion B-nya diantisipasi dengan langkah gajah ke C6. Menteri putih mundur ke D1. Raja hitam bergerak ke H8 memberikan ruang bagi betengnya mungkin kawan digeser ke lajur G di langkah berikutnya. Dan Raja Putih bergerak ke H2. Dominguez mengangkat betengnya ke A5, memberikan kesempatan bagi menterinya nanti bergeser kawan untuk memberikan pressure bagi pion di peta A4. Dan di sini Fabi menyerangnya dengan menteri di D2. Menteri hitam bergeser ke A8, memberikan tekanan bagi pion A4. Menteri putih bergeser kembali ke D1, membackup pion A4-nya. Dan menteri hitam bergeser kembali ke D8. Sekarang Fabi memainkan gajahnya ke F3. Dan menteri hitam bergerak ke E7. Mungkin nantinya kembali bergeser ke sisi raja untuk memberikan pressure di sisi raja nanti kawan. Di sini Fabi menyerang beteng hitam dengan menteri di D2. Beteng turun ke A6. Sekarang pion A5 ingin mendapatkan ruang lebih. Dan Dominguez menggeser betengnya ke lajur G. Di sini Fabi memainkan pion G4-nya untuk membendung pergerakan pion hitam di lajur G ini agar permainan tetap tertutup di sayap raja. Dominguez melanjutkan dengan langkah kuda ke D6 menantang pertukaran kuda. Tantangan diterima untuk membuka lajur B kawan, kuda pukul kuda, dipukul balik oleh menteri. Sekarang Raja Putih bergerak ke G3, Raja Hitam bergerak ke G7. Pion H4 oleh Fabi ingin membuka lajur H bagi betengnya yang akan digeser ke lajur ini nanti. Di sini hitam merespon dengan langkah pion H6. Beteng putih digeser ke H1. Beteng hitam bergeser ke A8 mengkoneksikan betengnya kawan. Jika nanti lajur H ini terbuka, maka beteng hitam ini bisa mengimbangi permainan beteng putih di lajur H. Dan di sini Fabi memainkan gajahnya mundur ke D1, menteri hitam bergeser ke C7, dan Fabi mengajak untuk bertukar gajah petak terangnya. Dengan menempatkan gajah petak terangnya ini kawan, ini menggoda hitam untuk pukul pion yang ada di peta A5. Ini adalah sebuah taktik defleksi atau pancingan kawan, di mana Fabi mengorbankan pion di lajur A. Bermaksud di langkah berikutnya Fabi ingin membuka permainan di sayap raja dengan pion H pukul pion G5. Di sini dipukul balik menggunakan pion H. Jika dipukul balik menggunakan pion F kawan, maka selanjutnya putih mungkin akan berani mengorbankan betengnya. Jika diambil oleh Raja Hitam, selanjutnya beteng putih akan digeser ke H1 skak, memaksa raja bergeser ke petak G7, petak satu-satunya yang aman bagi raja. Selanjutnya menteri putih pukul pion G5 skak. Raja bergeser. Selanjutnya menteri ke F6 skak. Jika ditutup oleh menteri hitam di peta F7 kawan, menteri putih akan ke D8 skak dan akan mendapatkan beteng yang ada di peta A5. Jika variasi ini dilanjutkan kawan dengan gajah pukul gajah, mungkin hitam akan unggul 1 perwira di sini. Tapi dengan tereksposnya rajanya, sangat sulit bagi hitam untuk membendung serangan-serangan berikutnya dari putih. Mungkin hitam akan memainkan betengnya naik ke G7 saat beteng putih ke H7 kawan. Beteng putih akan ke H8. Jika ditutup oleh beteng, menteri putih akan pukul pion C5 skak. Raja mungkin akan bergerak ke G7.
beteng akan naik ke H5 dan seterusnya kawan. Serangan-serangan putih akan terus dilancarkan oleh putih dengan variasi ini. Dan mungkin jika hitam salah melangkah akan terjadi skakmat nantinya. Tapi jika pada posisi seperti ini skak tidak ditutup oleh menteri di peta F7 melainkan raja bergeser ke peta E8, maka selanjutnya menteri putih akan ke E6 skak. Jika kembali raja ke F8, selanjutnya beteng putih akan naik ke H6 untuk memberikan ancaman selanjutnya ke peta F6. Jika direspon oleh hitam menteri ke E7, beteng ke F6 skak, memaksa atau raja bergeser ke peta E8, selanjutnya menteri bisa pukul yang ada di peta G8, kembali skak, raja bergeser dan hitam akan kehilangan menterinya di langkah berikutnya dan dapat dipastikan akan kalah lebih cepat. Pada posisi seperti ini tadi, Dominguez memilih memukul balik menggunakan pion H dan lajur H sudah terbuka kawan. Dan pada posisi seperti ini, Fabi menggeser menterinya ke H2. Dan hitam pun sudah tidak mempunyai kesempatan untuk mengimbangi permainan putih di sisi papan karena betengnya tidak terkoneksi kawan, terpisah-pisah. Dan pada posisi seperti ini kawan, hitam bisa saja pukul gajah putih di peta A4. Tapi jika melakukan variasi ini, hitam akan kena skakmat. Jika memukulnya menggunakan gajah, maka 6 langkah lagi akan skakmat. Jika memukulnya menggunakan beteng, 8 langkah lagi akan skakmat. Di sini Dominguez menggeser rajanya ke peta F8. Fabi memainkan gajah pukul gajah terlebih dahulu dan dipukul balik menggunakan pion. Jika pada posisi ini kawan hitam melanjutkan pukul beteng terlebih dahulu, maka akan tetap dipukul balik oleh beteng putih. Dan selanjutnya nanti akan disusul dengan langkah menteri melakukan skak di peta H6 dan akan diikuti dengan langkah beteng yang bisa bergerak ke peta A8. Setelah mungkin hitam memainkan atau pukul gajah, menteri putih akan ke H6 skak. Jika ditutup oleh menteri hitam di G7, beteng putih bisa bergerak ke A8 dan memaksa hitam akan kehilangan menterinya nanti. Memang sudah tidak ada banyak pilihan bagi hitam untuk mempertahankan posisinya pada posisi seperti ini tadi kawan. Di sini tadi Dominguez memilih memukul balik menggunakan pion dan Fabi meluncurkan menterinya ke H6 skak. Raja bergeser ke F7, menteri ke H7 skak, ditutup oleh beteng. Dan pada posisi seperti ini kawan, Dominguez sudah mulai tertekan waktu juga. Di sini Fabi menggeser menterinya ke H5 skak. Raja ke E7, menteri putih ke H8 mengancam beteng dan beteng digeser ke F7. Dan sekarang beteng putih naik ke H7. Dan di sini kawan, detik-detik Dominguez sudah mulai habis. Dia pun sudah kalah posisi pada posisi seperti ini yang akhirnya dia memutuskan untuk resign atau menyerah. Apabila permainan tetap dilanjutkan dengan langkah beteng pukul beteng setelah dipukul balik skak, raja ke D6, menteri akan pukul menteri dan hitam akan kehilangan betengnya dan hitam akan kalah dengan komposisi seperti ini. Itulah kawan permainan Fabiano Caruana yang cukup sabar, yang cukup telaten untuk membongkar permainan tertutup Leiner Dominguez tadi. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di sore ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.